Setelah nonton Godzilla x Kong The New Empire di tanggal 27 kemarin, gua ngerasa kalau filmnya ini tuh lebih megah jika dibandingkan dengan film sebelumnya, yaitu Godzilla vs Kong. Tapi di luar itu, ada beberapa aspek yang sepertinya kurang menonjol, bahkan terkesan dipaksakan. So, di video kali ini gue bakal mengungkapkan kesan pertama kalinya ketika gue menonton film tersebut. Nggak akan ada spoiler, karena ini murni pendapat dan perspektif gue, yang mungkin beberapa dari kalian juga merasakan apa yang gue rasain. Buat kalian yang pengen atau kangen banget dengan yang namanya pertarungan monster, film Godzilla x Kong adalah jawabannya. Apa yang coba disuguhkan di dalamnya juga sempat membuat gua terkagum-kagum cuy, khususnya dari segi visual, terutama setiap scene yang berhubungan dengan pertarungan monsternya. Cuma untuk pendalaman cerita dan beberapa karakternya, menurut gua masih banyak kekurangannya. Oke, gua akan mulai dari sisi terbaiknya dulu. Yang pertama adalah visualnya, atau segala macam pemandangan yang ada di dalam dunia bawah atau Hollow Earth. Di awal-awal film, kita langsung disuguhkan dengan sebuah pemandangan yang luar biasa. Belum lagi, ternyata di Hollow Earth itu ada sebuah atau ada beberapa lokasi yang bahkan tidak terjamah oleh penghuni dari Hollow Earth itu sendiri. Sehingga jika diperhatikan secara keseluruhan, konsep dunia bawah ini benar-benar memanjakan mata para penontonnya. Nah, kemudian dari segi intensitas cerita atau pace-nya itu sebenarnya lumayan cepat. Perpindahan scene di mana ada kejadian-kejadian penting itu juga sangat cepat. Misalnya kayak pertemuan Godzilla dengan Skylla, itu cepat juga selesainya. Dan hampir dari satu adegan ke adegan yang lainnya itu perpindahannya nggak makan waktu yang lama. Cuma di awal-awal aja yang lebih banyak adegan manusianya. Ya maklum aja, mungkin karena di awal itu pastinya mereka ingin memperkenalkan kembali karakter-karakter lama yang mungkin para penonton juga udah rada-rada lupa dengan akting mereka masing-masing. Contohnya kayak Jia, yang sekarang ternyata dia udah remaja dan bersekolah seperti anak-anak seumurannya. Terus ada juga Dr. Ilan Chen, yang sekarang menjadi orang tua asuh dari Jia. Selanjutnya dari sisi pertarungan monsternya. Wah, ini gila sih yang paling mantep cuy. Kalau kalian emang demen gebuk-gebukan monster, ya cuma di film ini aja. Ada banyak pertarungan yang gak diganggu manusia sama sekali. Benar-benar para monster itu menyelesaikan pertarungan mereka. Dimana hal itu sesuai dengan janji sang sutradara Adam Wingard, yang waktu itu dia pernah mengatakan kalau para penonton akan melihat pertarungan monster tanpa adanya gangguan dari pihak manusia. Kayaknya hampir semua scene yang berhubungan dengan pertarungan monster gak ada manusianya, kecuali di salah satu lokasi di Hollow Earth, tempat di mana Mothra lahir kembali. Dan bahkan ada satu pertarungan, ya meskipun nggak dikasih lihat sampai akhir, tapi di sini kita diberi petunjuk yang ternyata masih ada banyak banget sosok Titan baru yang belum pernah muncul sama sekali, yaitu adegan ketika Kong bertemu dengan seekor monster di salah satu danau yang ada di Hollow Earth. Nah, kemudian bagaimana dengan penampilan masing-masing karakter monster-monster utamanya? Satu kata cuy, keren. Khususnya pas kemunculan Mothra. Gila, itu keren banget. Ya meskipun perannya di dalam film nggak banyak, tapi dengan melihat kemunculannya yang seperti itu, udah bikin gua puas banget. Terus gimana dengan Godzilla dan Kong? Jujur, kalau melihat kemunculan mereka berdua ya biasa aja, karena mungkin kita udah sering lihat di trailer ataupun bocorannya. Jadinya nggak ada yang bikin amazing, kecuali semua scene mereka ketika bertarung, terutama pas bagaimana Godzilla mendapatkan kekuatan berwarna merah mudanya. Lalu kemudian Scar King dan Shimo. Nah, ini yang bikin beda. Kalau tadi begitu melihat Godzilla dan Kong muncul di layar, gue merasa biasa aja. Tapi kalau dua karakter penjahat ini, gokil cuy. Scar King emang udah sering kita lihat di trailernya, bagaimana sosoknya, ukurannya, dan juga aumannya. Tapi pas ngeliat dia langsung, itu aura kengeriannya kerasa banget. Yaitu pas dia muncul dari singgasananya, melompat terus sambil jalan dengan muka yang ngeselin. Nah, kalau Shimo, gue nggak dapet tuh unsur kengeriannya. Yang gue tangkap, gue malah takjub banget sama bentuk tubuhnya, yang terlihat lebih detail, lebih berwarna terang, dan juga lebih kekar tentunya. Nah, terus bagaimana dengan sisa monster lainnya? Kayak Tiamat, Skylla, dan juga Dog. Nah, mereka ini muncul semua, namun dengan porsi yang nggak lama. Tapi khusus buat Tiamat, meskipun dia kemunculannya cuma sebentar, namun perannya penting banget, dan pastinya menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan seru untuk kita buatkan konten nantinya cuy. Pokoknya, semua pertarungan Titan yang ada di ceritanya itu nggak ada obat. Serius, buat yang belum nonton, kalian harus nonton sekarang. Nah, sekarang sisi kekurangannya.
Menurut gua, film ini lemah banget di pendalaman ceritanya. Maksudnya kurang deep gitu, kurang terbawa dengan penjelasan mengenai asal-usul Hollow Earth yang sesungguhnya. Emang di film akhirnya dijelasin apa penyebab pertempuran kuno antara spesies Godzilla dan juga Kong. Tapi itu masih kurang dalam cuy, kayak cuma sekilas doang. Itu juga diiringi sama scene yang berpindah-pindah yang gue bilang di awal tadi, pace-nya yang lumayan cepat itu. Apalagi ketika menceritakan kisah dari Shimu. Ya begitu doang, seperti yang udah diketahui banyak orang, salah satu Titan kuno yang dikendalikan oleh Scar King. Udah, titik. Sayang banget kan? Padahal kalau bagian tersebut mau dikulik-kulik lagi, kayaknya bisa jauh lebih oke lagi. Gua paham sebenarnya inilah yang dimau oleh para penonton. Banyak adegan monsternya, tapi jadi minim peran dari manusianya, dan mungkin jadi berakibat minim juga penjelasan tentang asal-usul Hollow Earth yang sebenarnya. Dan ini semakin memperkuat keyakinan gua sebelum-sebelumnya kalau Monsterverse itu memang gak akan mengeluarkan semua tentang asal-usul Hollow Earth di satu filmnya aja. Nah, terus kekurangan yang lainnya adalah karakternya. Ada 4 karakter yang mempunyai peran yang penting dalam memainkan peran mereka masing-masing dengan cara yang berbeda. Pertama, ada Jia. Jujur, gue lebih suka Jia yang ada di film Godzilla vs Kong, yang mana dia waktu itu masih kecil, lugu, dan juga bisa memperlihatkan mimik-mimik muka yang lagi ketakutan, bingung, dan juga sedih. Cuma kalau di film ini gue ngerasa kurang aja, apalagi pas ketika dia mendapatkan penglihatan. Itu mimik mukanya kayak dipaksakan gitu biar kelihatan ketakutan, padahal itu nggak dapet sama sekali. Terus kemudian si Ilene Andrew. Nah, ini dia lumayan, dari awal udah menyuguhkan karakter yang serius dalam hal menyelidiki berbagai macam anomali. Ekspresinya itu hampir-hampir mirip ketika dia ada di film Godzilla vs Kong, berwibawa, tegas, dan perhatian, meskipun pada akhirnya semuanya itu rusak ketika dia berada dalam satu momen sedih di akhir filmnya, yang mana kalau kalian nonton nanti ada adegan Dr. Ilene berpelukan dengan Jia. Di sana kalian akan mendengar tarikan ingus seperti seseorang yang lagi nangis, tapi padahal si Dr. Ilene Andrew nggak mengeluarkan air mata sama sekali. Selanjutnya Dr. Trevor. Nah, ini gue suka banget sebenarnya, karakter yang unik, kocak, misterius, dan gak ada yang kayak dia di Monsterverse. Dan dia ini cocok banget dan kebetulan ditandemin sama Bernie Hayes. Meskipun ada 1 atau 2 adegan komedi yang melibatkan keduanya, yang gua rasa nggak cocok aja masuk di momen-momen itu. Ya kalau ini mungkin selera komedi aja. Kalau buat gue pribadi, nggak masuk. Cuma kalau buat orang luar, mungkin masuk banget komedinya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sisi kelemahan sekaligus kelebihannya, di mana porsi dari karakter Titan-nya yang dibuat berbeda. Kong lebih banyak dapat sorotan dalam filmnya, yang seakan-akan menggambarkan kalau inti ceritanya ini hanya berpusat di Kong aja, sedangkan Godzilla nggak banyak. Sekalinya ada ya cuma sebentar. Tapi meskipun begitu, keduanya itu udah memainkan peran yang luar biasa bagus. Dengan banyaknya adegan yang didapatkan oleh Kong, gua ngerasa kalau Kong ini jadi terlihat keren. Asli, mulai dari dia bertualang di Hollow Earth, terus bertemu dengan Zuko, bertemu bahaya dan musuh baru, sampai akhirnya dia mencari jalan keluar dengan meminta pertolongan Jia dan tentunya Godzilla. Nah, sedangkan si Godzilla, meskipun dia sibuk dengan urusannya sendiri, tapi dia ini tetap sadar dengan yang namanya bahaya yang bisa mengancam planet ini. Dimana si Raja Monster juga kemudian mencari jalannya sendiri demi mengantisipasi hal itu. Sampai kemudian dia berevolusi, seperti yang kalian lihat sekarang. So, sekian dulu first impression ketika gue menonton film Godzilla x Kong The New Empire. Dengan segala kekurangannya tadi, gue tetap merasa kalau film ini jauh lebih baik jika dibandingkan film-film sebelumnya. Visualnya keren, temponya juga lumayan cepat, CGI-nya bagus banget, plot ceritanya juga masih oke lah. Cuma plot hole-nya banyak banget cuy. Oke lah, kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.